Bab 146, Menara Budidaya Kota Kering 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, tembok kota memiliki 80 penggarap tahap kelima dan 160 penggarap tahap keempat. Mereka dibagi menjadi 4 pintu masuk berbeda ke kota kering dan dimaksudkan untuk menghentikan kemungkinan ancaman terhadap wilayah tersebut sebelum mencapai area bagian dalam tembok. Bagaimanapun, sekarang jumlah prajurit tentara dataran hitam cukup besar, mampu mempertahankan jumlah tersebut dalam pengawasan tembok kota. Seiring berjalannya waktu, jumlah prajurit berpangkat sersan bertambah menjadi sekitar 200 orang. Dan bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah berada di level 42. Dengan itu, para prajurit tersebut dapat memenuhi kewajibannya dengan melindungi kota dengan cukup mudah, kecuali, tentu saja, individu yang mendekati tahap ke-6 akan menimbulkan masalah. Minos telah menyelesaikan sesi budidayanya di kerajaan tata ruang, dan sekarang dia sedang beristirahat di samping pohon tidak jauh dari danau. Ia bisa merasakan panasnya sinar matahari di kulitnya, sementara aroma tanaman yang menyengat bisa dirasakan. Ada juga angin sepoi-sepoi yang memberinya perasaan menyenangkan. Sungguh menyenangkan berbaring di rumput dan merasakan alam di sekitar Anda. Dan tidak jauh dari Minos, ada 2 pemuda dan 2 ekor rubah. Tentu saja mereka adalah Emlyn, Kila, Lee, dan Allison. Setelah berbulan-bulan berlalu, Lee dan Allison berhasil mencapai budidaya tahap keempat. Dia berada di level 31, sementara dia berada di level 30. Keduanya semakin berkembang. Tak lama kemudian keduanya meninggalkan ciri-ciri penampilan mereka yang kekanak-kanakan. Minos pun berharap keduanya akhirnya bisa segera memikul tanggung jawab yang lebih besar. Karena bakat kedua anak muda tersebut dan tingkat teknik budidaya mereka, Stuart muda menetapkan bahwa mereka akan mencapai level 40 sekitar usia 15 hingga 16 tahun. Dengan itu, mereka akan segera menjadi salah satu pasukan terkuat karena keduanya memiliki kecepatan kultivasi yang jauh lebih unggul daripada prajurit muda Stuart. Mengapa keduanya begitu cepat berkembang? Itu karena investasi yang dilakukan oleh Minos. Kecepatan kultivasi di dunia spiritual dapat dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Itulah bakat dan kualitas teknik budidaya. Tentu saja, perjuangan terus-menerus dapat sedikit meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, namun itu tidak sebesar kualitas teknik kultivasi. Bagaimanapun, yang paling berpengaruh adalah tingkat teknik budidaya. Jadi, meskipun mereka hanya memiliki bakat hitam, kedua pemuda itu pasti akan secepat anak-anak muda dengan bakat perak. Tapi bukan hanya itu, keduanya berlatih kapanpun memungkinkan di kerajaan tata ruang. Karena itu, waktu pertemuan rohani yang mereka berdua tempuh jauh lebih sedikit. Selain itu, tekanan yang diberikan oleh zona konsentrasi spiritual yang tinggi, pada tingkat kerajaan tata ruang, membuat budidaya menjadi lebih mudah. Tidak mengherankan jika hanya kerajaan tata ruang yang disebut sebagai tempat suci budidaya. Daerah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi memiliki banyak energi spiritual, namun energi tersebut tersebar di wilayah yang luas. Di kerajaan tata ruang, energinya hampir seluruhnya terkonsentrasi di ruang kecil. Itu sebabnya Minos mengharapkan mereka bergerak maju begitu cepat. Dan tak lama lagi, arena pertarungan kota kering akan terbuka, dan kedua pemuda itu akhirnya bisa berlatih bersama pemuda lainnya. Tentu saja, akan memakan waktu cukup lama bagi seseorang yang bisa menantang mereka untuk muncul di area ini. Lagi pula, untuk kedua rubah itu, Emlyn belum meningkatkan levelnya pada periode ini karena butuh waktu lebih lama untuk mencapainya dalam periode ini, budidaya tahap ke-6. Untuk binatang buas dari Salah, satu spesies terbaik seperti dia, bahkan untuk meningkatkan satu level pada tahap ini, itu bisa memakan waktu sekitar 3 tahun. Oleh karena itu, 6 bulan yang berlalu tidak cukup bagi induk rubah untuk meningkatkan kekuatannya, meskipun ia berada di tempat perlindungan budidaya. Ia juga masih tidak bisa memakan obat-obatan khusus kerajaan tata ruang karena obat-obatan tersebut memiliki jumlah energi yang lebih tinggi daripada yang dapat ditanggung oleh tubuh Emlyn. Dalam hal ini, Emlyn hanya bisa terus menguatkan secara perlahan hingga ia dapat menyerap salah satu obat tersebut. Sedangkan Kila yang mungil, sekarang ukurannya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya dan menjadi semakin anggun. Dia sekarang memiliki 3 ekor oranye yang memang menawan, dan kecerdasan rubah muda semakin meningkat. Dia masih belum bisa memahami bahasa manusia, tapi dia terus meningkatkan cara berperilakunya. Hingga saat ini,
Ia masih ditipu oleh Minos yang menggunakan makanan untuk menarik perhatian si rubah kecil. Namun setelah mencapai tahap ketiga, Kila tidak lagi mudah tertipu bahkan menyusun strategi untuk mencuri apel dari rumah besar di samping danau. Itu adalah makanan favoritnya, tapi dia hanya mendapat sedikit sehari. Oleh karena itu, setiap kali Minos tidak ada, dia mencoba mendapatkan lebih banyak, merampok lemari rumah itu. Terakhir, kepala pelayan Dilian, yang saat ini berada di kota kering, mengurus tanggung jawab sehari-harinya, dan telah mencapai level 49. Dia semakin dekat untuk mencapai tahap ke-6 kultivasi, Raja Spiritual. Dan bahkan jika dia bukan seorang kultivator tipe prajurit, memiliki seseorang dengan level seperti itu di kota kering masihlah penting. Lagi pula, di bagian utara benua tengah, tanda kekuatan suatu kekuatan adalah jumlah Raja Spiritual. Oleh karena itu, mencapai anggota pertama pada tahap budidaya ini merupakan pencapaian penting bagi tentara dataran hitam. Akhirnya, setelah tinggal di kerajaan tata ruang menikmati waktu istirahat yang damai, Minos memutuskan untuk kembali ke kota kering. Sudah waktunya dia menjalankan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai penguasa tempat ini. Dia menghilang dari tempatnya berada, sementara sekelilingnya berubah tiba-tiba. Minos muncul di dalam halaman, di dalam kediamannya. Tidak banyak barang yang ada di tempat ini, hanya ruang untuk berlatih dan meja yang terletak tidak jauh dari pintu apartemennya. Setelah menyadari di mana dia berada, Stuart muda dengan cepat menuju bagian administrasi mansion, tempat dia mengerjakan urusan sehari-hari. Tidak lama kemudian, dia akhirnya melihat kantornya, di mana sekretaris Mia sedang duduk di belakang mejanya. Dia sudah berada di level 35 dan menjadi semakin cantik. Mia juga berpakaian sangat bagus, dengan gaun sutra hijau yang indah, yang tidak terlalu terlihat atau terlalu sedikit. Itu adalah proporsi yang tepat untuk acara ini. Sekretaris muda itu telah meningkatkan kualitas hidupnya secara signifikan, dan saat ini dia bisa memiliki gaya hidup yang nyaman, yang memungkinkannya memiliki pakaian mahal, seperti remaja putri dari keluarga bangsawan besar. Akhirnya Minos menyapanya dan segera pergi ke kantornya. Dia kemudian melihat seorang pria parubaya duduk dengan nyaman di salah satu sofa di tempat itu, minum teh spiritual sambil membaca beberapa laporan. Dia mengenakan setelan krem dan berkumis penuh, serba hitam. Ini adalah kepala pelayan Dilian, yang saat ini sudah menangani urusan sehari-harinya. Menyadari ada seseorang yang datang, Dilian menghentikan aktivitasnya dan melihat ke arah pintu yang dilewati Minos. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, saya punya kabar baik. Oh, menara budidaya yang dipesan Tuan muda sudah siap. Kita bisa membukanya kapan saja." Dia berkata sambil tersenyum. Itu adalah hal yang sangat penting bagi kota ini. Bagaimanapun, menara seperti itu dapat dianggap standar bagi penduduk kota besar, tetapi ini hanya terlihat di aglomerasi perkotaan terbesar, dengan lebih dari 1 juta penduduk. Bangunan seperti itu mahal, dan keluarga berdaulat biasanya tidak mau menginvestasikan dana yang besar dalam proyek untuk masyarakat umum. Dengan ini, selain kota-kota besar, yang menghasilkan banyak kristal dengan pajak, praktis tidak ada menara budidaya di tempat lain. Sekadar memberi gambaran, Minos telah mengeluarkan 9 juta kristal tingkat rendah untuk membayar pembangunan menara ini saja. Keluarga bangsawan lainnya tidak akan melakukan hal seperti itu karena pendapatan pajak kota kering hampir tidak melebihi 100.000 kristal setahun. Tapi bagi Minos, itu sangat berharga. Dengan investasi tersebut, menara budidaya tersebut akan memiliki 400 kamar untuk penggarap tahap 2, 200 kamar untuk penggarap tahap 3, 100 kamar untuk penggarap tahap 4, dan 20 kamar untuk penggarap tahap 5. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan budidaya warganya, meningkatkan kekuatan tentara dan juga anggota masa depan mereka. Bagaimanapun, Black Plain Army telah membuat pilihan. Hanya mereka yang memiliki budidaya lebih signifikan yang tersisa dengan lowongan yang ditawarkan. Ada banyak orang yang ingin mencapai pasukan Minos, tapi persaingannya terlalu ketat. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum mendapat tempat, bisa berlatih keras dalam opsi baru ini agar pada seleksi selanjutnya bisa mencapai tujuan kecil ini. Bagaimana dengan arenanya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk siap? Ini juga hampir selesai dan harusnya siap dalam 10 hari ke depan. Dilian merespons dengan segera. Ini bagus, kami akan meresmikan menara budidaya dalam 2 hari. Jadi sementara itu, kami akan memberitahu masyarakat tentang hal itu.
Dilian mengangguk lalu mengganti topik pembicaraan. Tuan muda, saya rasa sudah hampir waktunya bagi kita untuk melakukan kontak dengan pemerintah kota perairan. Ini adalah prioritas utama agenda Dilian. Populasi kota Krai sudah mencapai batasnya, dan hampir tidak ada ruang untuk perbaikan di bidang pertanian. Saat ini, praktis tidak ada pengangguran di wilayah ini. Hanya kaum muda di bawah usia 15 tahun yang menganggur. Dan bahkan orang-orang yang ingin bergabung dengan Black Line Army, mereka juga bekerja di bidang pertanian. Bagaimanapun, ini adalah bentuk jaminan pendapatan di kota kering. Oleh karena itu, kota ini sangat membutuhkan penerimaan imigran. Meski sebagian keluarga berasal dari Pulau Batu, jumlahnya sangat minim. Ellen tidak bisa mengambil risiko menyebarkan propaganda dataran hitam, dan tidak banyak orang yang mau mengambil risiko di tempat baru. Oleh karena itu, menarik masyarakat dari Pulau Batu tidak efektif dalam menyediakan tenaga kerja di ladang. Minos telah meminta Ellen untuk melakukan propaganda ini, terutama untuk menarik master arai, pandai besi, dan alkemis tingkat rendah. Dia tidak menyangka puluhan ribu orang dari tempat itu akan datang ke sini begitu saja. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang terkadang menimbulkan masalah di tempat ini. Mereka tidak bisa menarik banyak perhatian, jadi cukup bermasalah untuk menjaga pertumbuhan tempat ini secara maksimal. Ketenaran dataran hitam tidak bagus di bagian utara benua tengah manapun, jadi orang tidak akan datang ke sini begitu saja. Selain itu, dengan wilayah yang jumlah penduduknya sedikit, Minos harus menghadapi permasalahan terkait tenaga kerja yang ditawarkan dalam waktu yang lama. Akhirnya, tidak mampu membuka pintu dataran hitam kepada dunia, menunjukkan kemampuan terbaiknya, hanya mempersulit penyelesaian masalah ini. Menurutku kita harus melakukan ini dalam beberapa minggu ke depan, kata Minos sambil bersantai di kursinya dan menghela nafas. Sepertinya aku harus segera melakukan perjalanan. Setelah itu, 1 hari berlalu, dan berita tentang peresmian menara budidaya sudah menyebar ke seluruh kota kering. Banyak yang sudah melihat bangunan besar yang sedang dibangun di kawasan tengah kota secara bertahap mulai terbentuk, sehingga mereka sangat penasaran ingin tahu seperti apa jadinya. Saat ini, di depan perpustakaan umum kota kering, sekelompok orang meninggalkan tempat itu, berbicara dengan penuh semangat. Apakah kamu mendengar rumornya? Gedung itu akan mulai beroperasi besok, kata seorang pemuda sambil menunjuk ke arah sebuah bangunan besar yang berbentuk seperti batang limas. Dan tahukah kamu kegunaannya? Kurang lebih. Kudengar bangunan ini untuk budidaya dan pelatihan. Dan apa bedanya melakukan ini di rumah kita? Orang lain bertanya dengan ragu. Sebagian besar penduduk kota tidak mengetahui ide di balik menara budidaya. Faktanya, jutaan orang di utara benua tengah tidak mengetahui hal ini. Lagi pula, hanya sedikit kota yang memiliki bangunan seperti ini. Dan bahkan di kota-kota yang memilikinya, mayoritas penduduknya tidak mampu untuk berlatih di tempat-tempat seperti itu. Sehingga banyak yang belum memahami perbedaan antara bercocok tanam di tempat khusus dengan bercocok tanam di rumah. Dan meskipun beberapa orang mempelajari hal semacam ini di akademi spiritual, tidak semua tempat mengajarkan hal spesifik seperti itu. Di tempat seperti ibu kota kerajaan, anak-anak pasti mengetahuinya. Tapi di tempat miskin seperti kota kering, tidak perlu membicarakan hal seperti itu, yang banyak orang bahkan tidak akan melihatnya dalam hidup mereka. Idiot, aku mendengar dari kakekku bahwa menara budidaya adalah konstruksi khusus, yang selanjutnya meningkatkan konsentrasi spiritual di tempat kita berkultivasi. Apa, bisakah hal seperti itu dilakukan? Kupikir yang paling bisa dilakukan adalah meningkatkan konsentrasi spiritual kota. Aku juga berpikir begitu sebelumnya, tapi setelah aku mengetahuinya lebih jauh tentang profesi Master Arai, saya mengerti bahwa itu tidak sesederhana itu. Seorang pemuda berkata dengan bangga. Dia mulai belajar tentang susunan dari seorang lelaki tua yang datang dari Pulau Batu ke kota kering. Jadi, dia tahu sedikit tentang area ini. Susunan pertemuan spiritual dapat bertindak di area yang luas atau melakukan ini di ruang kecil. Hal ini diputuskan pada saat master susunan sedang menyelesaikan pembingkaian item-item ini. Dengan melakukan ini, susunannya kehilangan sebagian besar jangkauannya, namun sebagai imbalannya, ia memperoleh efisiensi. Karena alasan ini, ruangan dengan susunan kelas 1, tingkat tinggi, akan memiliki konsentrasi spiritual yang jauh lebih signifikan daripada di dalam ruangan, area yang luas, yang dipengaruhi oleh susunan dengan derajat yang sama,
namun terfokus pada ruang yang luas. Rangkaian pertemuan spiritual bekerja seperti atom. Susunannya adalah inti yang menarik energi spiritual bebas, elektron, ke sekelilingnya. Dan semakin pendek jarak dari intinya, semakin besar pula gaya tarik-menariknya. Oleh karena itu, susunan jenis apapun akan memiliki efek yang lebih besar di sekitar susunan tersebut, sementara efeknya akan lebih kecil di tempat yang lebih jauh. Namun, ketika susunannya difokuskan untuk melayani ruang yang luas, ia harus melepaskan efisiensinya demi menjaga perbedaan antara konsentrasi energi spiritual dari kedua pihak sesedikit mungkin. Tentu saja, tidak mungkin mengakhiri semua perbedaan kualitas. Namun, para Master Array berhasil mengurangi nilai ini hingga mencapai nilai yang dapat diterima dengan mengorbankan efisiensi array. Namun, ketika berfokus pada ruang kecil, susunan ini tidak perlu mengorbankan efisiensinya, sehingga memberikan hasil yang bagus di tempat yang berfokus pada peningkatan konsentrasi spiritual di area kecil, seperti dalam kasus ruangan yang terdapat di menara budidaya. Oh, jadi, begini cara kerjanya. Luar biasa. Cukup menarik apa yang bisa dilakukan oleh para Master Array. Dia berkata sambil tersenyum puas. Tetapi di menara budidaya ini, Anda juga dapat melatih teknik bertarung Anda pada tingkat tinggi. Aku juga mendengarnya. Sepertinya orang bisa berlatih tanpa takut menghancurkan tempat itu, dan masih ada cara untuk menyewa susunan spiritual yang akan membantumu dalam latihanmu. Seorang pemuda berkata dengan penuh semangat. Pelatihan sendirian sangat menantang. Lagi pula, beberapa teknik mengharuskan penggunanya untuk melengkapi beberapa persyaratan unik. Misalnya saja teknik pendukung Minos, Devouring Art, penggunanya harus melatihnya dengan menyerap energi spiritual makhluk hidup atau susunan spiritual. Ia tidak mampu menyerap energi bebas di alam atau tumbuhan spiritual. Namun tidak seperti Minos, masyarakat biasa tidak dapat memiliki susunan spiritual untuk pelatihan. Dan tidak mudah untuk melakukan teknik tertentu tanpa bantuan benda-benda ini. Dengan cara ini, menara budidaya ini dapat membantu banyak orang yang sedang melatih suatu teknik dengan persyaratan khusus. Bagaimanapun, percakapan lain seperti ini terjadi di seluruh kota kering, yang sekali lagi akan segera menyediakan layanan baru. Hahaha, sepertinya keputusan datang ke sini tidak salah. Seorang pria jangkung berkata dengan lantang sambil menatap seorang wanita yang sedang makan bersamanya di salah satu restoran di kota. Keduanya telah menerima tawaran Minos ketika dia melewati kota Portland. Pada saat itu, mereka jelas-jelas menolak. Namun, setelah salah satu teman mereka meninggalkan Pulau Batu, mereka tidak dapat meninggalkan rasa penasarannya dan berakhir di kota kering. Keduanya tidak tahu kemana perginya teman ini, namun setelah memperhatikan keluarganya beberapa saat, mereka akhirnya sampai di tempat ini. Dan yang mengejutkan mereka, dari sinilah tepatnya Minos mengatakan dia berasal, pada saat dia membuat tawaran komersial itu beberapa bulan yang lalu. Tempat ini benar-benar memiliki banyak peluang bagi pandai besi seperti kita. Tapi aku ingin untuk melihat wajah para pandai besi tua Portland ketika mereka mengetahui apa yang mereka lewatkan, kata wanita itu dengan ekspresi puas. Mereka sempat mengajak orang lain untuk mencari tahu keberadaan temannya. Lagi pula, dia bisa mendapat masalah karena dia pergi tanpa memberikan peringatan apapun. Ini tidak normal, dan sebagai teman lama, mereka khawatir. Tapi siapa yang tahu bahwa niat baik mereka telah membawa mereka ke harta karun yang nyata. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa teman mereka melakukannya dengan sangat baik di tempat ini, tetapi mereka sendiri sekarang juga mengikuti jalan yang sama. Ini adalah negeri yang penuh peluang, dan siapapun yang tiba lebih dulu dapat menikmatinya lebih lama. Pria itu tertawa lalu berkata dengan tatapan menarik. Saya ingin melihat menara budidaya ini, bahkan kota Portland pun tidak memilikinya. Tapi ku dengar itu akan sangat bagus, hanya kalah kapasitasnya dengan kota-kota besar. Kudengar itu hanya akan memiliki 4 lantai untuk saat ini, bahkan tidak memiliki 1000 kamar, wanita itu berkata dalam sebuah suara rendah. Tapi itu bisa dimengerti. Lagi pula, tempat ini masih sangat kecil. 1 hari lagi berlalu di dataran hitam, dan hari ini akhirnya menjadi momen peresmian menara budidaya. Hari telah tiba perlahan di kota kering, sementara kota perlahan mulai hidup. Ini masih kota kecil, dan pada malam hari, hampir tidak ada pergerakan di jalanan di sini. Kecuali tentara Black Plain Army, jalanan dan jalan raya di kota ini benar-benar sepi pada malam hari. Bagaimanapun,
Hari menyingsing dengan kabut halus di atas kota dan suhu dingin yang pasti akan membuat seseorang ingin tidur beberapa menit lagi. Namun, hari ini adalah tanggal peresmian menara budidaya, begitu banyak orang tidak mau melewatkan kesempatan ini. Banyak yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi orang pertama yang menggunakan layanan baru ini di kota, sehingga mereka harus bangun pagi-pagi untuk mengamankan tempat mereka. Dan tidak lama kemudian jalanan kota kering mulai hidup. Beberapa orang pergi ke ladang budaya, sementara yang lain pergi ke kawasan pusat kota. Dan di tengah bau roti yang datang dari banyak rumah, beberapa tentara berganti shift. Ada yang baru bangun tidur dan sudah berangkat kerja, ada pula yang baru pulang dari pekerjaannya. Prajurit Angkatan Darat bekerja dalam shift 8 jam, di mana mereka bekerja di sekitar kota, beristirahat, dan terakhir, yang tak kalah pentingnya, mereka melatih dan mengembangkan teknik mereka. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi para prajurit untuk berlatih dan istirahat yang cukup. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengorbankan kecepatan kultivasi mereka karena tanggung jawab mereka. Semakin kuat mereka, semakin baik bagi dataran hitam. Pada akhirnya, istirahat dan menikmati waktu sendiri sangatlah penting bagi orang-orang ini. Setiap orang membutuhkan waktu untuk bersenang-senang, makan, dihibur, sulit untuk tetap menjalani rutinitas yang sama, tanpa ada waktu untuk diri sendiri. Apa gunanya bekerja gila-gilaan dan tidak punya apa-apa lagi selain itu? Seorang pria bisa saja menjadi yang terkuat di dunia, tapi tanpa keluarga sebagai tempat kembalinya, tanpa sesuatu yang dapat dilindungi, tanpa sesuatu yang dapat dihibur, apalah arti hidup? Beberapa orang dapat hidup tanpa mengkhawatirkan hal tersebut, tetapi kebanyakan orang membutuhkan waktu untuk kehidupan pribadi mereka. Dengan cara ini, tentara dataran hitam telah menciptakan siklus kerja secara bergiliran setelah jumlah prajurit mencapai jumlah minimum yang diperlukan untuk melakukan hal ini. Ini adalah tindakan yang diperlukan, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan prajurit Minos sebanyak mungkin. Akhirnya pergerakan di jalanan semakin meningkat, dan kebisingan khas tempat-tempat sibuk sudah bisa terdengar. Orang-orang berbicara sambil berjalan, suara binatang spiritual datang dan pergi, suara konstruksi di sekitar kota, Ini adalah pagi yang meriah. Dan seiring berjalannya waktu, tidak butuh waktu lama, kerumunan sudah terbentuk di depan sebuah bangunan yang bentuknya seperti batang piramida. Bangunan ini menempati ruangan seluas lebih dari 40.000 meter persegi, hanya memiliki 4 lantai, tanpa satu jendela pun yang terlihat. Itu seperti kotak berbentuk piramida, tertutup sepenuhnya bagi dunia. Dan tepat di tengah-tengah bangunan ini, ada nama tertulis emas, Menara Budidaya Kota Kering. Selain itu, tidak ada hal lain yang terlihat secara eksternal. Hanya ada satu pintu masuk besar di lantai pertama, dengan pintu kaca besar, memberikan gambaran sekilas tentang apa yang ada di dalam gedung. Dan ketika massa mulai diorganisir dalam barisan oleh para prajurit yang berada di tempat ini, tak lama kemudian Minos dan beberapa anggota pemerintah tiba di lokasi. Hehehe, Pak Minos sudah ada di sini. Saya tidak sabar untuk masuk ke sana. Seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan penuh semangat. Aku juga bersemangat sekali. Aku sudah mengumpulkan kristal sejak tempat ini mulai dibangun. Hari ini aku akhirnya bisa berkultivasi di sini. Banyak percakapan lain yang terjadi saat Minos dan rombongan mengenal menara budidaya. Mereka dipandu oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas tempat ini, mencari tahu tentang detail bangunan tersebut dan bagaimana segala sesuatunya akan berjalan. Menurut direktur yang dipilih untuk Menara Budidaya Kota Kering, bangunan tersebut telah dirancang untuk tahan terhadap perluasan di masa depan. Misalnya, meski saat ini hanya memiliki 4 lantai, gedung tersebut akan memiliki kapasitas untuk menopang hingga 9 lantai di masa depan. Oleh karena itu, jika diperlukan, pengelolaan tempat itu hanya perlu mengikuti proyek aslinya, dan tempat itu dengan sendirinya akan diperluas. Ini adalah tindakan yang Minos minta karena tempat ini pastinya tidak akan cukup untuk menampung populasi kota kering yang terus bertambah. Namun mereka tidak membutuhkan dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memiliki menara budidaya yang besar saat ini. Dalam hal ini, meninggalkan tempat dengan persiapan untuk ekspansi di masa depan adalah hal terbaik untuk dilakukan. Selain itu, bangunan 4 lantai tersebut tidak berfungsi secara maksimal, karena biayanya cukup mahal untuk memiliki lebih banyak ruangan. Setiap ruang budidaya harus memiliki beberapa susunan spiritual,
jadi dataran hitam tidak mungkin mampu membayar jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang ada saat ini. Dengan begitu, ketika bangunan tersebut mulai difungsikan, niscaya akan ada perbaikan di kemudian hari. Selain itu, struktur tempat itu sangat mirip dengan menara budidaya yang dikenal Minos di Kerajaan Cromwell. Terdapat restoran dan toko yang berhubungan dengan pengembangan spiritual di semua lantai gedung, tentu saja dibagi menurut tingkat lantai. Terdapat banyak kamar mandi dan tempat untuk saling mengenal, sedangkan di lantai 1 terdapat resepsi yang besar, dengan lebih dari 40 petugas. Di aula masuk, selain resepsi, di mana para penggarap dapat menyewa kamar, terdapat layar besar dengan harga untuk setiap ceruk dan informasi relevan lainnya. Selain itu, selain 10 elevator dan tangga, tidak banyak yang ada di tempat ini. Ada sedikit dekorasi, yang hanya menampilkan gambaran alami dataran hitam, tidak ada yang begitu mengejutkan. Bagaimanapun, kelompok Minos akhirnya meninggalkan tempat itu, membiarkan menara budidaya akhirnya dibuka untuk umum. Sementara itu, di 4 barisan di luar menara budidaya, seorang wanita muda berambut hitam sedang menunggu di barisan paling atas. Ini adalah Alina, 27 tahun, talenta biru, level 27. Dia dilahirkan dan dibesarkan sepanjang hidupnya di kota kering. Kehidupan di sini tidak baik, tapi itu adalah sesuatu yang dia tahu, dan dia tidak ingin mengambil risiko di tempat asing. Alina juga mempunyai ayah dan ibu yang masih hidup, yang pastinya tidak ada niat untuk meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, Alina muda sudah pasrah karena tidak memiliki ekspektasi terhadap hidupnya. Dia hanya menjalaninya hari demi hari, menjalani kehidupan kosong ini semampunya. Namun, segalanya berubah bagi Alina setelah Minos tiba di kota kering. Dia, seperti banyak orang lainnya, akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan dan sekarang memiliki impian dan tujuannya sendiri di tempat ini. Ada perasaan seru yang bisa dirasakan Alina. Sebelum Minos datang ke sini, dia benar-benar pasrah dengan takdirnya, namun setelah itu terjadi, kini dia merasakan kehangatan di hatinya setiap kali melihat tempat ini membaik. Senang rasanya bisa melihat tanah airnya, tempat yang praktis ditinggalkan, menerima begitu banyak peluang dan berubah menjadi lebih baik. Sebelumnya, penduduk kota kering tidak bisa berbuat apa-apa untuk tempat ini, dan mereka baik-baik saja dengan hal itu. Namun bukan berarti mereka tidak peduli. Jika sesuatu bisa dilakukan, maka orang-orang ini akan sangat antusias. Dan, karena itu, Alina menjalani tahun-tahun terbaiknya sejak ia dilahirkan. Dia telah bekerja keras di ladang pertanian di dataran hitam dan bermimpi untuk bergabung dengan tentara dataran hitam. Dan untuk itu, dia mengerahkan segala yang dia bisa untuk meningkatkan kultivasinya dan mendapatkan salah satu lowongan pada seleksi berikutnya, yang akan terjadi dalam 3 bulan. Menurut apa yang dia ketahui, hanya mereka yang berada pada puncak tahap kultivasi yang memiliki peluang untuk diterima menjadi tentara lokal. Karena itu, dia harus berjuang untuk mencapai level 29 di bulan-bulan yang tersisa agar dia akhirnya bisa menyelesaikan tujuannya. Saya membawa 400 kristal. Saya berharap itu cukup. Dia berpikir sendiri ketika dia melihat tempat itu akhirnya akan dibuka. Saat ini, salah satu prajurit yang berada di tempat ini berbicara dengan suara keras. Perhatian semuanya, menara budidaya kota kering resmi dibuka. Lanjutkan secara berurutan, tanpa menimbulkan kekacauan. Mendengar hal itu, jantung Alina semakin berdebar kencang sementara wajahnya memerah karena emosi. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dan memasuki gedung yang hanya berjarak beberapa meter dari tempatnya sebelumnya. Memasuki tempat tersebut, Alina melihat sebuah aula masuk berbentuk persegi panjang, dengan beberapa bangku resepsi di kedua sisinya, sedangkan di sisi seberang pintu masuk tempat tersebut terdapat layar besar dengan harga. Melihat layar biru besar di seberang pintu masuk menara budidaya, Alina menghela nafas lega sambil tersenyum bahagia. Ada harga kamar di layar, mulai dari kamar orang dalam budidaya tahap kedua, untuk 20 kristal tingkat rendah per hari. Untuk pembudidaya tahap ketiga, seperti dalam kasus Alina, biaya kamarnya 40 kristal per hari. Sedangkan bagi mereka yang berada di tahap 4 dan 5, mereka harus membayar masing-masing 100 dan 250 kristal tingkat rendah per hari. Dan karena harga yang dikenakan di tempat ini sangat rendah, saat ini tidak ada ruang budidaya dan pelatihan individu. Ini adalah cara untuk menurunkan biaya. Lagi pula, tempat seperti ini terlalu mahal untuk dibangun dan dirawat dengan baik. Oleh karena itu,
masing-masing kamar masih membutuhkan waktu untuk tersedia untuk umum. Akhirnya Alina sampai di depan salah satu resepsionis di tempat ini dan mendengarkan. Selamat datang di Menara Budidaya Kota Kering. Apakah kamu sudah memilih kamar seperti apa yang akan kamu sewa? Alina mengangguk setuju dan berkata, saya ingin kamar untuk kultivator tahap 3 selama 2 hari. Mendengar hal itu, pelayan muda yang mengenakan gaun hijau dengan simbol berbentuk pohon emas di dadanya berkata, maafkan aku, tapi untuk saat ini, kami hanya bisa menyewa kamar 1 hari untuk setiap orang, dan kamar tersebut juga akan digunakan bersama dengan 5 orang lainnya. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda datang bersama teman atau kenalan lain kali. Oke, bisa jadi seperti itu. Dia berkata dengan masih bersemangat. Meski bukan itu yang direncanakannya, Alina tetap harus bekerja, jadi menghabiskan 2 hari berturut-turut, atau kembali ke sini di lain waktu, tidak akan menjadi masalah baginya. Setelah itu, Alina membayar 40 kristal kepada resepsionis dan menerima kunci dengan nomor 2124, yang ada di kamar di lantai 2 gedung tempat dia berada. Dan tidak lama kemudian dia menaiki tangga menuju gedung, yang dekat dengan tempat layar harga besar berada. Setelah berjalan menyusuri koridor yang panjang, Alina akhirnya melihat kamarnya, tidak jauh dari food court di lantai tempat dia berada. Sesampainya di lokasi, tidak ada orang lain. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang memasuki menara budidaya. Ia kemudian membuka pintu kamarnya dan melihat ruangan seluas sekitar 80 meter persegi, yang terbagi menjadi area luas seperti dojo, dapur kecil, kamar mandi, dan ruangan kecil dengan 6 bantal budidaya. Ini pasti tempat untuk berkultivasi dan melatih teknik bertarung. Dia berpikir sambil menganalisis tempat itu. Dan tidak lama kemudian dia duduk di salah satu bantal budidaya dan memulai sesinya. Mari kita lihat bagaimana rasanya bercocok tanam di tempat ini. Ketika memikirkannya, Alina segera mengedarkan teknik kultivasinya, tingkat biru, sambil mulai merasakan energi spiritual di sekelilingnya. Dia merasa seolah-olah sekelilingnya jenuh seperti yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Energi spiritual tampak begitu terkonsentrasi di tempat ini hingga seperti kabut tebal yang menghalangi seseorang untuk melihat hingga jarak beberapa meter. Wow, ini pasti 2 kali lipat konsentrasi spiritual Kota Kering saat ini. Dia berpikir dengan sedikit senyum di wajahnya. Bagi Alina, yang belum pernah meninggalkan kota ini, kuantitas spiritual ruangan tempat dia berada ini sangat mengesankan. Namun, dia hampir tidak menyadari bahwa dia sedang melihat dunia dari dasar sumur. Bagaimanapun, Alina terus berkultivasi, menikmati manfaat dari tempat ini sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia merasa semakin dekat dengan kemajuannya. Dan tidak butuh waktu lama sebelum 5 orang aneh lainnya tiba di ruangan ini dan mulai berkultivasi, sama seperti Alina. Saat Alina naik ke level 28, banyak orang telah berhasil memasuki menara budidaya Kota Kering. Sebagian besar dari mereka memiliki perasaan yang sama dengan Alina dan sudah berkultivasi dengan gembira di kamar masing-masing. Bagi orang-orang ini adalah cara baru untuk berkultivasi, dan mereka semua sangat senang bisa berkultivasi di tempat seperti itu. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi lebih kuat dan memiliki tujuan yang lebih signifikan dalam hidup mereka. Bagaimanapun, kurang dari 1 jam setelah tempat itu dibuka, seorang pria berseragam menara budidaya keluar dari gedung. Ia kemudian mengucapkannya dengan lantang kepada seluruh massa yang menunggu di tempat itu. Kamar hari ini sudah terjual habis. Siapapun yang ingin masuk dan melihat daftar harga kami dipersilakan. Tapi siapapun yang tidak tertarik, kami sarankan Anda kembali lebih awal besok. Setelah mendengar hal ini, banyak orang di antara kerumunan itu menunjukkan sikap tidak senang, sangat menyesal karena mereka tidak datang beberapa menit sebelumnya. Sial, saya harus menunggu 1 hari lagi. Seorang lelaki tua berpikir dalam hati. Seperti yang diharapkan, tapi tidak masalah, besok saat matahari terbit, aku sudah berada di sini. Orang lain berkata dengan suara rendah. Hei, Daisy, bolehkah kita lihat harganya? Meski kita tidak bisa berbuat apa-apa hari ini, kita bisa datang dengan persiapan yang baik besok. Ayolah, Dan segera, 2 hari berlalu di Kota Kering ketika rumor tentang menara budidaya telah menyebar ke seluruh kota. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang berhasil masuk ke tempat itu merasa senang dengan pengalaman ini,
yang menurut hampir semua orang, adalah hal terbaik yang pernah mereka lakukan. Kultivasi adalah aktivitas utama dalam kehidupan manusia di dunia spiritual. Dan karena itu, meningkatkan kecepatan kultivasi adalah hal paling membahagiakan yang bisa terjadi dalam hidup seseorang. Lagi pula, apapun tujuan seseorang, memiliki level yang lebih tinggi akan membantu mereka mencapainya. Anda ingin melindungi keluarga Anda, menjadi lebih kuat. Ingin memiliki banyak kristal. Dengan level yang lebih tinggi, Anda akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik. Mungkin ada yang ingin hidup damai. Tapi bahkan untuk itu, memiliki level yang tinggi sangatlah penting. Masalah sering kali menghampiri manusia. Bahkan jika mereka tidak mau atau tidak memprovokasi mereka, masih ada masalah yang membuat Anda keluar dari kedamaian. Bagaimanapun, nasib kebanyakan orang tidak ditentukan oleh dirinya sendiri. Hampir tidak ada orang yang ingin mati di masa mudanya. Namun, ketika dihadapkan pada situasi tertentu, orang yang lebih lemah secara alami akan tersingkir, meskipun mereka benar-benar damai dan baik hati. Dan kalaupun mereka tidak mati, mereka bisa saja dibuang ke selokan. Mengingat kasus Peter, karena nasib buruknya, setelah bertemu dengan Pangeran Ketiga Kerajaan Ombak, bawahan muda Minos hampir kehilangan semua keberuntungan yang dimilikinya karena terlahir dengan bakat hitam. Jika bukan karena keberuntungan, setelah bertemu seseorang yang menyukainya dan mengajarinya beberapa teknik berkualitas, Peter akan memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, meskipun ia memiliki bakat hebat untuk standar benua tengah bagian utara. Karena hal semacam ini, kultivasi dipandang sebagai fokus hampir semua orang di dunia ini. Sekalipun seseorang tidak memiliki ekspektasi yang tinggi, mereka akan tetap berusaha untuk mencapai level maksimalnya. Ini terjadi sudah lama sekali sehingga sudah menjadi kebiasaan manusia. Mereka tidak perlu berkultivasi untuk bertahan hidup, tetapi naluri mereka menyuruh mereka melakukannya. Ini adalah kesempatan untuk hidup lebih lama dan hidup lebih baik. Sementara itu, di bagian tertentu Kerajaan Ombak, dekat Kerajaan Coklat, sebuah keluarga sedang bepergian bersama dengan dua gerbong, dengan cepat mengikuti arah dataran hitam. Pada titik ini, seorang pria jangkung dan kuat memandang putranya dan bertanya, "Nak, apakah kamu tidak mau memberitahu kami kemana kami akan pergi? Kami sudah bepergian selama hampir 2 bulan, tetapi kamu belum memberitahu kami apapun." Mendengar hal tersebut, seorang wanita parubaya yang berdiri di samping pria jangkung itu tersenyum dan berkata, "Benar, kenapa kamu tidak memberitahu kami hal itu? Apakah tempat ini berbahaya?" "Tidak, Bu. Itu tidak berbahaya. Itu adalah tempat terbaik untuk keluarga kita tinggal. Di sana, keluarga kita pasti akan bisa berkembang. Bahkan orang-orang dengan bakat biru pun dihargai di tempat itu. Tapi karena kita sudah sangat dekat, menurutku tidak masalah untuk mengatakannya. Kita akan pergi ke kota kering, di dataran hitam," kata pemuda itu sambil tersenyum. Dia menyimpan informasi ini karena 2 alasan. Pertama, orang tuanya mungkin tidak setuju untuk datang ke tempat yang terkenal miskin ini. Kedua, dia tidak mau mengambil risiko bocornya berita ini karena Minos tidak ingin hal itu terjadi. Ini adalah Peter muda, yang pergi membawa keluarganya dari Kerajaan Ombak beberapa bulan lalu. Saat dia terus berbicara dengan keluarganya, tiba-tiba kereta tempat mereka berdiri berhenti. Peter kemudian memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi sejak mereka melakukan perjalanan antah berantah, di luar jadwal perjalanan yang telah disepakati sebelumnya. Tapi ketika dia mengeluarkan kepalanya dari kereta, hal pertama yang dilihat Peter muda adalah sekelompok 5 orang, berpakaian biadab dan dengan senyuman aneh di wajah mereka. Saat itulah pengemudi itu berteriak keras, "Bandit gunung!" Melihat sekelompok 5 orang mengelilingi gerbongnya, Peter mengerutkan kening dan menyelidiki kekuatan orang-orang ini. Itu berada di antara level 42 dan 44, sesuatu yang Peter tidak bisa atasi sendirian, meskipun dia memiliki serangkaian teknik tingkat hitam, yang telah dia pelajari di perpustakaan Black Plain Army. Menyadari hal tersebut, Peter meminta keluarganya untuk menunggu di dalam gerbong sementara dia turun dan berhenti di samping kusir. "Tuan, jika terjadi sesuatu, bawa keluarga saya ke kota kering," dia berkata dengan suara rendah sehingga hanya lelaki tua yang mengemudikan kereta itu yang bisa mendengarnya. "Apa?" seru kusir kaget. Dia bisa memahami apa yang coba dilakukan pemuda ini. Apakah dia akan mengorbankan dirinya untuk membiarkan keluarganya melarikan diri? Setelah memikirkannya sejenak, kusir itu mengangguk dan berkata, "Oke,
Aku akan melakukan yang terbaik. Dia juga tidak ingin tinggal di tempat ini dan mengambil risiko kehilangan nyawanya di tangan kelima pria tersebut. Dalam hal ini, jika Peter ingin mengorbankan dirinya demi kebaikan semua orang, dia setidaknya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan yang dibuat oleh pemuda ini. Setelah itu, Peter memandang kelima pria itu dan bertanya dengan serius. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi kami untuk lewat? Hahaha, Ketua Del, sepertinya kita beruntung hari ini, kata seorang preman dengan tato segitiga di lengan kirinya sambil tertawa. Tidak setiap hari kita menemukan target yang begitu mudah dan kuat. Kita pasti akan mendapat banyak uang dengan menjualnya di pasar gelap, kata bandit lainnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Kelompok ini beraksi di utara benua tengah, menculik dan menjual korbannya di pasar budak yang ada di wilayah tersebut. Jack, John, cepat urus bocah ini. Kita sudah memiliki banyak tawanan. Aku sedang terburu-buru pergi ke kerajaan Cromwell. Seorang pria jangkung dan kuat dengan janggut hitam panjang berkata dengan tegas. Ini adalah pemimpin kelompok bandit itu, Del, level 44. Mendengar ini, dua pria yang tampak seperti yang tertua di kelompok itu melangkah maju sambil tersenyum aneh. Haha nak, kamu seharusnya berhati-hati. Tahukah kamu bahwa bepergian dengan kelompok lemah seperti itu berbahaya? Saudaraku, jangan main-main dengan mangsa kami. Yang lain berkata sambil memegang senjata yang terlihat seperti kapak ganda. Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri dari orang-orang ini. Peter menghela nafas sejenak saat dia bersiap untuk bertarung. Yah, jika mereka meremehkanku, setidaknya aku bisa membunuh salah satu dari mereka sebelum aku dikalahkan. Petrus bukanlah orang yang putus asa ketika menghadapi situasi tanpa harapan. Baginya, jika dia tidak bisa lari dari orang-orang ini, setidaknya dia akan berusaha menyakiti mereka sebanyak mungkin. Dan sejak waktu yang telah berlalu, Peter telah mencapai level 41 dan bahkan telah memperoleh senjata tingkat 1, tingkat tinggi, sesuatu yang tidak dia miliki sebelumnya. Semua ini, berkat pekerjaannya sebagai sersan tentara dataran hitam. Peter muda kemudian mengambil pistol dari cincin spasialnya, yang tampak seperti Hopes, panjangnya sekitar 1 meter, dari belati hingga ujung bilahnya yang melengkung, beratnya lebih dari 40 kg. Ini adalah senjata yang dipilih oleh Peter, dan cocok dengan salah satu teknik tingkat hitam yang dia pelajari di kota kering. Ini adalah teknik yang Minos capai melalui lingkaran spasial yang ditinggalkan oleh Tristram muda dan pengawal pribadinya pada saat mereka terbunuh di puncak kabut. Itu disebut fast shoot, dan itu adalah teknik yang berfokus pada pembunuhan. Itu bisa meningkatkan kecepatan pengguna dan juga membutuhkan penggunaan pedang seperti pedang untuk digunakan. Dengan ini, ketika tiba di Black Plain Army, Peter mengubah tekniknya yang telah dia pelajari di level 40 karena teknik sebelumnya hanyalah salah satu teknik kelas biru. Bagaimanapun, kedua bandit, yang mengenakan baju besi kulit, dengan cepat mendekati Peter, dengan senyuman di wajah mereka. Mereka yang berada di level 42 berpikir akan mudah untuk menangkap pemuda di level 41 ini. Mari kita selesaikan ini, salah satu dari mereka berpikir sambil mengayunkan kapaknya ke bahu Peter. Melihat hal tersebut, Peter segera melambai kepada pengemudi dan mulai berlari menuju kedua bandit tersebut. Tidak ada waktu untuk kalah. Dia harus menahan kelompok ini setidaknya sampai keluarganya jauh dari tempat ini. Di mana Peter kecil? Kenapa dia tidak kembali? Ibu pemuda itu bertanya ketika dia masih di dalam gerbong ketika dia melihat suaminya memperhatikan situasi. Orang tua, kenapa kamu meninggalkan putra kami? Kami harus membantunya. Tuan, jika kami tetap tinggal, kami semua akan diculik oleh para bandit itu. Putra Anda akan menahan mereka agar kami dapat melarikan diri. Sang kusir mengatakannya dengan lantang. Mendengar hal itu, wajah ibu Peter menjadi pucat saat dia mencoba turun dari kereta. Tidak, keluarkan aku. Ayo kembali. Wade, kenapa kamu memelukku? Di saat yang sama, seorang gadis kecil yang ada di dalam gerbong mulai menangis sambil meminta ayahnya membantu kakak laki-lakinya. Aduh, ayo bantu kakak, ayah. Buol, pria itu kemudian menundukkan kepalanya dan berkata tentang seorang penambang yang tegas, sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Kita tidak bisa, jika kita kembali, kita hanya akan memberi tekanan lebih besar pada punggung Peter kecil. Kami hanya akan menjadi beban baginya, dan dia berusaha melindungi kami. Dia menutup matanya lalu berkata,
Mari kita percaya pada Peter kecil, mungkin dia bisa mengalahkan mereka, atau kita bisa mendapatkan bantuan dari tempat ini yang dia ingin kita ketahui. Ketika kedua gerbong mulai menjauhkan lokasi pertarungan, kelompok bandit tidak punya waktu untuk mengejar mereka karena sesuatu yang tidak dapat dipercaya sedang terjadi. Dalam beberapa detik yang telah berlalu, Peter dengan cepat menghindari pukulan kedua bandit yang menyerangnya sambil menggerakkan pedangnya. Dia telah memutar hopesnya seolah-olah itu adalah perpanjangan lengannya, memotong satu lengan dan satu kaki dari kedua musuhnya. Sayangnya orang-orang ini meremehkan Peter muda karena levelnya. Dalam kondisi normal, dua orang di level 42 pasti bisa menangani satu orang di level 41. Namun, Peter memiliki teknik tingkat hitam, sedangkan para preman ini hanya memiliki teknik tingkat biru. Dan dengan meremehkan target mereka jatuh ke dalam situasi yang lebih rentan. Menyedihkan, bajingan ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Preman lain berteriak keras ketika melihat apa yang terjadi pada Jack dan John. Mereka bahkan belum sempat membantu mereka ketika hasil pertarungan itu hampir diputuskan. Ketua kelompok kemudian mengerutkan kening dan berkata, "Ayo bantu Jack dan John. Anak ini tidak bisa mengalahkan kita semua. Dia hanya berhasil melakukan itu pada mereka berdua karena dia diremehkan." Setelah itu, mereka semua menyetujui hal ini dan dengan cepat mengalahkan Peter muda. Peter terbaring di lantai, tak sadarkan diri dan berlumuran darah akibat banyak lukanya. Selain itu, dia tidak kehilangan satupun anggotanya, dan dia bahkan tidak mengalami kelumpuhan. Lagi pula, orang-orang ini ingin menjualnya, dan tidak baik jika produk mereka rusak. Adapun Jack dan John, keduanya terbunuh dalam pertarungan. Peter tahu dia tidak bisa mengalahkan kelompok seperti itu. Dia tidak seperti Minos. Jadi, dia berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan kekuatan musuh, membunuh dua orang yang paling rentan. Bagaimanapun, pertarungan telah usai. Tiga bandit yang tersisa berdiri di tengah-tengah wilayah itu saat mereka beristirahat dari pertempuran. Tidak banyak di tempat ini, tapi ada cukup pepohonan untuk menyamarkan diri. Pada titik ini, salah satu dari mereka akhirnya memecah kesunyian dan berkata, "Bajingan ini sangat kuat, kuharap ini sepadan. Kehilangan John dan Jack benar-benar buruk bagi kita. Tapi jangan khawatir, semakin kuat budaknya, semakin mahal pula harga jualnya, pasar gelap." Pada titik ini, pemimpin geng, yang sedang mencari cincin spasial Peter, berkata dengan kecewa, tidak ada satupun teknik di cincin spasial bajingan ini. Dale sangat tertarik untuk mendapatkan teknik sebaik yang pernah digunakan Peter, jadi dia sangat ingin mendapatkan cincin spasial Peter muda. Namun karena nasib buruknya, tentara dataran hitam tidak mengizinkan tentaranya menyimpan salinan teknik tersebut dari perpustakaan. Ini hanya karena jumlahnya tidak banyak, dan hanya kepala pelayan di Lian yang telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk dapat membuat salinan teknik ini. Dan neraka, kalaupun ada, tidak satupun dari teknik ini yang merupakan versi aslinya. Dalam hal ini, tidak akan ada cara untuk membuat salinan, jadi Minos tidak mengizinkan teknik kelas hitam miliknya meninggalkan perpustakaan tentara dataran hitam. Sebaiknya kita segera keluar dari sini. Jika kelompok itu membawa bantuan, kita bisa mendapat masalah. Dale berpikir dalam hati sambil meratapi kaburnya kelompok Peter. Kalian berdua, bawa bocah ini. Ayo tinggalkan tempat ini dan pergi ke kawasan pantai. Perahu kita sudah penuh dengan tawanan, hehehe. Zahaha, akhirnya kita bisa mendapat bayaran atas kerja berbulan-bulan. Saat mereka pergi, jika Minos melihat pria bernama Dale ini, dia akan langsung mengenali kelompok mana yang menjadi bawahannya, karena ada tato segitiga merah besar di punggung pemimpinnya, pria bernama Dale.